Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang keweden. Mungkin ini salah satu video yang juga cukup ditunggu-tunggu oleh polo-polo karena banyak banget yang komen Rinding dong season 2 please. Tapi sebelum aku memulai video kali ini, aku mau bilang jujur cerita hantu yang di Korea agak kehabisan aku, dan diantara cerita-cerita horor aku itu mesti milih cerita yang menarik untuk diceritakan. Mungkin karena itu banyak banget polo-polo yang suka dengan Rinding dong season pertama. Tapi masalahnya cerita hantu yang kayak gitu mulai habis, sehingga aku jujur mulai butuh bantuan dari polo-polo untuk mengirimkan cerita-cerita horor yang lengkap. Jujur aku sempat upload di Instagramku dulu dan minta dikirimkan cerita horor ke ceritaku reomit@gmail.com. Tapi masalahnya aku dapat 1700 email dan banyak banget yang ngirim email contoh kayak gini. Mas, rumahku itu sampingnya ada tangga kosong, tiba-tiba pintunya buka sendiri. Ngeri mas. Email-email kayak gini banyak banget, jadi jujur sedikit gimana ya, untuk diceritakan itu kurang lengkap ceritanya. Jadi aku berharap polo-polo untuk mengirimkan cerita yang lengkap, dan untuk cerita yang terpilih dan diceritakan di video ini ya, di videoku, di channelku, tentunya akan mendapatkan imbalan berupa uang sekitar 300.000 rupiah. Jadi mohon partisipasinya. Kalau memang bagus, nanti juga tak usahakan nominal yang bisa tak bagikan juga lebih besar. Oke polo-polo, jadi kayak gitu. Langsung tak mulai cerita hari ini. Cerita hari ini merupakan cerita yang diceritakan oleh sebuah YouTuber horor dan juga oleh penulis cerita horor waktu mereka muncul di salah satu TV show yang ada di Korea. Dan menurutku ini ceritanya cukup menarik. Suatu hari ada seorang mahasiswi yang lagi pulang setelah pulang kuliah. Di perjalanan pulangnya dia itu melihat satu meja yang dibuang. Jadi kalau polo-polo mungkin ke Korea, sebenarnya cukup mudah untuk menemukan furnitur-furnitur yang dibuang karena harga furnitur baru bisa dibilang cukup terjangkau. Jadi furnitur-furnitur yang udah lama meskipun layak dipakai, tapi kalau misalnya udah dirasa mungkin ada yang lebih bagus, itu cukup banyak yang dibuang di Korea. Dan orang-orang kadang ada yang ngambil, jadi ya nggak apa-apa kalau mau diambil sebenarnya. Mahasiswi ini karena dia itu kebetulan di kamarnya nggak ada meja, dia memutuskan untuk membawa pulang meja ini. Nah, mejanya ini udah dibawa pulang, dia itu mulai merasa mejanya ada, tapi kayaknya butuh kursi deh. Sehingga mahasiswi ini pergi ke toko furnitur bekas untuk membeli kursi. Dia lihat-lihat kursi, dan di antara belasan kursi dia itu menemukan satu kursi yang juga udah dicat ulang, dirawat ulang, sehingga kayaknya itu lumayan cocok kalau ditaruh bersama dengan meja yang dia temukan di hari sebelumnya. Setelah itu kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah anak perempuan itu, lebih tepatnya pada mahasiswi itu. Kadang-kadang dia itu mulai bicara sendiri, ataupun ada kalanya dia itu terlihat seperti kerasukan oleh sebuah roh, sehingga orang tuanya itu mulai prihatin dan mulai khawatir kok tiba-tiba anaknya itu mulai bertingkah sebuah tingkah laku yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Tetapi jujur sebagai orang tua ataupun keluarga, mereka tidak bisa menebak kejadian apa yang mengakibatkan anak perempuannya ini tiba-tiba bertingkah berbeda. Dan karena kejadian ini terus terjadi selama beberapa bulan, akhirnya orang tuanya memutuskan untuk memanggil seorang dukun. Di Korea pun ada pekerjaan dukun. Seorang dukun ini dipanggil datang ke rumah itu. Seketika datang, dia itu melihat semua furnitur yang ada di rumah. Karena di benda itu ada kemungkinan hantu bisa nempel. Jadi orangnya itu langsung nyeken, kayak melihat semua barang-barang yang ada di rumahnya. Dan setelah itu orangnya juga coba untuk bertemu langsung dengan mahasiswi itu atau anak perempuan yang sering kerasukan itu. Tapi
terkesan seperti anak perempuannya itu pada hari itu agak tenang, nggak kayak biasanya kayak kerasukan, kayak tingkahnya itu tingkah-tingkah normal. Dan setelah itu dukun itu coba melihat lagi meja dan kursi yang ada. Dan seketika dukun itu melihat meja itu, dia itu bilang, kamu pasti lengket di meja ini ya yang bikin kamu bisa di sini. Anak mahasiswa itu bilang, oh jangan, mejanya jangan dibuang, seolah-olah dia itu ketakutan. Melihat itu, dukun itu menjadi cukup yakin bahwa adanya hubungan antara meja itu dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada anak perempuan itu. Langsung bilang kayak gini, meja ini saya bawa keluar aja dari rumah ini. Seketika itu anak perempuan itu terlihat sedikit kayak bingung, kecewa, seolah-olah kayak barangnya diambil. Tapi tiba-tiba mamanya itu bilang, oh kalau gitu kursinya sekalian aja pak, bilang kayak gitu. Dan setelah meja dan kursinya itu dibuang, ternyata anaknya itu kembali normal. Nah mungkin Polo-Polo itu mulai berpikir kalau mamanya itu cuman merasa gak enak karena kursi ini juga merupakan furnitur yang digunakan bareng dengan mejanya. Tapi ternyata enggak, Polo-Polo. Hantunya itu ternyata sengaja menempelkan kayak aura-aura negatif di meja itu biar dukunnya itu mengira meja yang mengakibatkan kejadian-kejadian itu terjadi. Dan sebenarnya hantu itu lengket di kursi. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa mamanya itu tahu ataupun mencurigai kalau kursi ini yang membawa sebuah malapetaka ini? Jadi sebenarnya waktu dukunnya bilang mejanya ini bakal dibawa keluar dari rumah, anak perempuannya itu sempat bereaksi kayak cekikian, ternyata kayak seolah-olah dia itu berhasil membohongi dukun itu. Ya Polo-Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Sebenarnya hantu itu tidak lengket di meja itu, melainkan di kursi bekas yang dia beli. Oke Polo-Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Aku benar-benar berharap ada cerita hantu yang menarik dari Polo-Polo, dan aku juga pingin membagikan sebagian dari aku. Jadi mohon dikirimkan ke ceritaku reomit@gmail.com. Please buat Rinding Dong ini terus bisa berlanjut dengan cerita-cerita menarik dari Polo-Polo. Terima kasih udah nonton video kali ini. Dan kalau Polo-Polo merasa merinding, bilang apa? Rinding Dong. Oke Polo-Polo, sampai jumpa di video berikutnya.